Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Syahur Amroni hari ini akan melaksanakan ujian kinerja di SMP 4 Kalisar pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Nomor peserta ujian peserta PPG saya 201500720415. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Tolong maskernya dipakai karena sekarang ini lagi COVID-19. Katanya orang sekarang corona. Jadi tetap menjaga jarak, memakai apa? Masker, cuci, terus tidak berkerumun. Ya, semua pasrah kepada Allah. Semoga kita terhindar semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ketua kelas untuk memimpin doa, silakan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbidu billahi rabban wa birizamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cynthia dan sekalian telah berdoa. Semoga doa kalian dijawab oleh Allah SWT, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Baik, selanjutnya Pak Roni akan presensi. Kira-kira ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua. Berarti masih semua video berarti ya. Sama-sama menyanyikan lagu nasional. Tidak tahu masih ingat apa enggak ini? Masih ya. Silakan berdiri kita bernyanyi bersama untuk mengawali kegiatan belajar kita dengan semangat nasionalisme. Oke, kita mulai bareng-bareng ya. Dirinya tolong cerita, silakan. Berdiri. Nah, silakan. Yang lain mengikuti ya, yang kompak, yang semangat. Yo, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Pengaruh perubahan terhadap ruang, ya kan? Terhadap perubahan ruang terhadap ekonomi Indonesia. Masih ingat? Silakan yang ingat angkat tangan. Cynthia, silakan Cynthia. Pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta kehidupan berkebangsaan. Ada lagi yang lain? Kita belajar kemarin ruang ekonomi, mobilitas sosial. Terima kasih Cynthia telah memberikan masih ingat dengan materi yang kemarin. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Nah,
transportasi. Ada lagi yang lain? Apa? Mobilitas bukan mobil ya. Apa lagi? Perpindahan, betul. Perpindahan. Apa yang perpindahan ini biasanya? Tempat pasti ada perpindahan. Ada mobilitas ya. Di mana saja mobilitasnya? Yang sering terjadi? Pasar, apa lagi? Sawah, apa lagi? Sekolah. Selanjutnya, pada materi mobilitas sosial ini, Pak Roni bertanya kepada kalian, apakah kondisi pandemi ini berpengaruh terhadap mobilitas keluarga kalian? Coba sebutkan pengaruhnya. Rania, apakah kondisi pandemi ini berpengaruh terhadap mobilitas keluarga kalian? Berpengaruh. Kok bisa berpengaruh, Rania? Semua anggota keluarga Stay at home. Yeah, lockdown ya. Stay at home itu berarti berada di dalam rumah. Ada lagi? Silakan Dian. aktivitas keluarga dulu total karena PPKM. Karena PPKM. Apa PPKM ini? Penyekatan ya? Ini masih saya. Sudah. Untuk yang nomor 2, kondisi pandemi ini berpengaruh nggak dengan mobilitas negara atau Indonesia? Berpengaruh. Silakan Dita. Penjualan barang ke luar negeri dan pembelian barang tidak bisa. Jadi jual beli barang, ekspor dan impor itu terkendala karena COVID-19. Ada lagi yang lain? Pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia apa? Kalau pelajar apa pengaruhnya? Tidak bisa sekolah, disuruh di rumah, stay at home, belajar dengan WA, kirim dan lain sebagainya. Ya, ada yang punya HP, ada yang tidak punya. Ada yang punya HP tapi tidak punya apa? Bisa nggak untuk belajar? Itu adalah efek dari berarti berpengaruh terhadap bangsa Indonesia, terutama pelajar yang awalnya kita belajar offline sekarang menjadi online. Baik anak-anak, di materi ini Pak Roni berharap kalian bisa menganalisis KD-nya dia. Kompetensi pengetahuan kalian menganalisis pengaruh. Kalian belajar menganalisa. Apa analisa? Ya, mengamati, mengobservasi, mencari data dan lain sebagainya agar menemukan jawaban. Selanjutnya keterampilannya adalah kalian bisa mempresentasikan hasil apa yang telah kalian diskusikan. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Pertama, kalian mengidentifikasi, merinci satu persatu apa pengaruh interaksi sosial terkait dengan mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Ya, nanti kita akan mengamati sebuah pasar. Selanjutnya kalian menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Karena kata kunci adalah kalian harus mampu menganalisa setiap apapun. Ya. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi. Nanti terakhir kalian presentasikan, mempertanggungjawabkan hasil kerja kalian. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ini yang kata kuncinya kalian harus klik di sini, harus dapat apa ya poin-poin pentingnya di sini. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi. Kamu peserta didik harus dapat, kalau belum klik berarti belum dapat ya, sampai dapat mengidentifikasi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dengan benar. Selanjutnya peserta didik dapat menganalisis. Tujuan pembelajaran ketiga, kalian punya keterampilan presentasi, kalian bisa punya skill public speaking, kamu bisa berbicara di depan banyak orang. Dan boleh manfaat kita mempelajari materi mobilitas sosial adalah
kalian dapat mengetahui penyebab terjadinya mobilitas sosial. Apa saja yang penyebabnya akhirnya terjadi mobilitas sosial? Dapat mengatasi mobilitas sosial yang merugikan. Pergerakan mana, perpindahan apa yang merugikan? Apakah kita bisa mengidentifikasi yang merugikan yang mana, yang menguntungkan yang mana, yang bermanfaat yang mana? Kalau kalian di sini tidak bisa mengatasinya, berarti kalian belum memahami penyebab terjadinya mobilitas sosial. Ada sebab, ada akibat, ada hukum, ada penjara, ada hukum, ada hakim, ya kan? Ada pelajar, ada guru. Ini semuanya bagaimana kalian bisa mengetahui dan mengatasi ketika kita apa negatif apa positif. Selanjutnya, dapat menganalisa pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya dengan melihat kejadian yang terjadi di lingkungan kita. Ini ditulis Pak Yusman itu melakukan kerja traktor di sawah, tidak pernah pulang-pulang. Tetangga saya yang satunya dia buruh gudang. Untuk apa dia bekerja siang malam? Untuk apa? Untuk cari makan, cari duit. Untuk apa? Menafkahi keluarga. Apa mampu mengetahui semua. Selanjutnya, Pak Roni membagi kelompok ya. Pak Presiden sekarang ini jutnya B. Terus mata ini dari mana? Ayo. Papua. Karena sama. Siapa yang terakhir? Ki Hajar. Oke, kelompok ini saya bagi 4 kelompok. Silakan ketua kelompoknya nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Tapi sebelum saya bagikan, ada beberapa peta konsep yang harus kita pelajari. Pertama, mobilitas sosial, struktur sosial, mobilitas sosial, globalisasi dan modernisasi. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian, pengaruh, faktor penyebab mobilitas, serta mobilitas sosial, vertikal atau horizontal dan lain sebagainya. Ini peta konsep kita. Dia di buku paket kalian, buka buku paket kalian, lihat di peta konsep di situ sudah ada. Baik, saya akan jelaskan sedikit materinya, anak-anak. Mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Apa sih mobilitas sosial tadi sudah disampaikan? Adalah pergerakan atau perpindahan. Suatu gerak perpindahan seseorang atau kelompok anggota masyarakat. Diperhatikan ya, halo. Halo. Perpindahan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dari status sosial yang satu ke yang lain. Ayo, berani dilihat. Dalam struktur sosial pada masyarakat. Ada yang tahu Dewi Persik? Dulu Dewi Persik itu sebelum di Jakarta di mana? Di Jember. Dulu kenapa kok moro-moro jadi artis ibu kota? Nah, gitu. Karena apa? Karena cita-citanya kepengen apa? Belajar terus untuk menjadi penyanyi profesional. Akhirnya dia jadi penyanyi betulan. Uangnya sekarang kira. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya mobilitas. Pertama, proses evolusi, keinginan individu, bencana alam, peningkatan kualitas kerja. Anak-anak, ini sudah ada perubahan, pergerakan dan sebagainya. Terus kalau sudah tahu duit, sudah tahu dunia, pasti punya keinginan. Ingin apa kamu? Keinginan individu. Pasti orang punya munculnya faktor mobilitas. Ini pasti punya keinginan.
Pengen baju apa? Baju baru. Baju baru. Belinya di mana? Di online, ada di toko, ada di Matahari, ada di Golden. Kira-kira uangnya dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua. Jujur sekali. Kan? Kenapa kamu kok saking semangatnya beli baju, terus dapatnya apa? Caranya dapat duit dari mana? Munculnya itu karena ya. Selanjutnya ada bencana alam. Bencana alam tadi disampaikan adalah sesuatu yang tidak diduga-duga. Dan sebagainya muncul seperti itu. Itu ya, mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Baik anak-anak, kita lihat di sini bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal, macam-macam mobilitas vertikal, mobilitas sosial vertikal turun, sosial sinking. Faktor penyebab vertikal turun ini adalah karena pejabat lama memasuki usia tua. Kalau sudah tua, gantian. Ya. Kondisi ini memungkinkan adanya pergantian dari generasi di bawahnya. Jadi sekarang Pak Roni ngajar di sini, kamu nanti juga bisa jadi seperti Pak Roni. Iya. Atau kamu nanti jadi bosnya perusahaan sandal, bosnya perusahaan kerupuk, jadi Pak Camat, Bu Camat. Kan kita tidak tahu. Karena apa? Karena pergantian dari generasi di bawahnya. Yang kalian nanti adalah tongkat estafet pembangunan generasi selanjutnya segera. Ya harus tetap belajar. Makanya anak-anak, pergantian dari generasi di bawahnya ini harus dipersiapkan generasi emas. Itu ya. Selanjutnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi, politik, dan jenis pekerjaan. Ada partai pemenang. Karena seorang memiliki status tersebut, melakukan peningkatan prestasi belajar, kamu belajar, diajak main yang mau. Ya, kalau kalian melakukan peningkatan prestasi, insya Allah kamu jadi anak yang sukses. Lomba mesti juara. Kira-kira enak gak jadi anak yang cerdas? Enak. Lomba kenapa juara berapa terakhir? Juara 1. Selanjutnya, mobilitas sosial vertikal terjadi setiap saat, baik meningkat maupun climbing. Dulu beliau adalah pahlawan gagah perkasa, Mbak. Kalau jalan melawan penjajahnya langsung ditembak dan sebagainya. Karena sudah terjadi penurunan secara fisik, penurunan secara stamina, kira-kira kuat tak untuk perang? Tidak kuat. Ini ada social sinking. Ya, anak-anak. Ada yang ditanyakan materinya sebelum kita ke mengamati video, terus mengerjakan LKPD? Ada ya? Oke. Mobilitas sosial horizontal. Untuk meningkatkan kegiatan kerja dengan melalui pergantian pada satu wilayah berbeda, untuk menghindari penyimpangan komunitas yang lama. Anak-anak jangan sampai ada di dalam mobilitas pergerakan, jangan sampai kita urusan dengan melanggar undang-undang, cari yang halal, cari yang baik. Selanjutnya, untuk mendewasakan kemampuan seorang pejabat dalam mengatasi macam-macam bentuk karakter wilayah yang sudah menjadi paham dan ada solusinya setiap masalah di daerah itu. Harapannya begitu. Oke, kita akan lihat. Silakan kalian amati. Kita akan belajar melihat, mengobservasi tentang mobilitas sosial di Pasar Kaisar. Tahu Pasar Kaisar ya? Berapa kilo dari sini? 5 kilo? 5 kilo ya. Anda pernah masuk ke
pasar-pasar dalam pasar itu? Pernah? Pernah. Sip, kalau sudah pernah berarti tinggal langkah selanjutnya mengamati secara rinci. Ya. Oke, ini keragaman pasar Kalisan. Kalian amati ya. Pertama, ini orang apa ini? Orang jualan nanti. Orang jual beli sayur apa lagi? Buah, Peti. pete, Wortel. wortel, Terong. terong. Sawit. Isinya pasar. Selanjutnya itu di dalam. Kalau di luar pasar Tukang parkir. ada tukang parkir, ada tukang nyongkol. Itu kalau pasar tidak ada tukang parkirnya, kira-kira enak gak ke pasar? Enggak ya. Tapi kalau ada tukang parkir aman, insya Allah. Kalau kamu belanja banyak, terus orangnya nggak ada polinya nih gimana? Nggak ada yang ngangkut. Oke, ini pertanian dan sawah juga. Nah, ini kantor pertemuan pasar Kalisan. Melijo, tahu Melijo ya? Alhamdulillah. Oke, untuk kelompok yang sudah saya tunjuk silakan LKPD-nya dibagi. Petunjuknya adalah itu petunjuknya kerjakan kegiatan LKPD secara berkelompok, mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis, gunting lalu ditempel di kolom yang tersedia, lalu kalian menuliskan alasan, dasar pemikiran, urutan gambar tersebut. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan, menulis kesimpulan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Silakan diambil ini apa LKPD-nya, tolong dibagikan. Silakan kalian kerjakan berkelompok dan juga memberikan masing-masing menulis kesimpulan, mengurutkan gambar, guntingnya dari oh sudah bawa ya. Silakan ditempelkan, lalu kalian menuliskan alasan dasar pemikiran. Bisa bertanya ke Pak Rodi. Selamat mengerjakan, berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan ketua kelompoknya organisasi yang baik agar semuanya bisa. Ayo tidur. Ayo tidur. Silakan untuk dikerjakan. Ayo kamu tidur. Kamu mana? Ayo. Ayo kemana? Dan jauh-jauh dengan kelompoknya. Dan jauh-jauh. Ayo jangan di. Dibantu. Ayo. Jangan lupa untuk diberikan alasan dan dasar pikiran di lembarnya komentar dia. Saya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Maju di sini ya. Kelompok yang lain yang mau bertanya silakan boleh bertanya. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Alasan atau dasar pemikiran urutan gambar. Tukang angkut atau kuli atau tukang songkok. 1. Mengantarkan barang ke dalam pasar berupa mobilitas jasa. 2. 3.
Silakan dari kelompok yang lain untuk memberikan tanggapannya atau mau bertanya. Silakan kelompok 3 mungkin ada pertanyaan. Kelompok 3. Silakan, namanya siapa? Absen berapa? Apakah ada kendala penjual tersebut? Apakah ada kendala dalam penjualan? Tersebut. Wah. Kendala ini berarti. Ada. Silakan. Ada. Bensin mahal, gula mahal, dan sedikit pembeli. Jadi mahal semua ya. Ya. Yang mau beli juga sedikit ya. Ya. Ada lagi kelompok yang lain? Ada. Ya ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Gambar, alasan atau dasar pemilihan ini mempunyai melayani ibu-ibu tetangga komunitas makanan memasak. 3, 2, 1. Silakan. Sudah selesai. Silakan kelompok yang mau bertanya, kelompok mana? Ya, silakan. Nama siapa? Nomor absen berapa? 30. Nomor absen 3. Silakan Sherly. Apa yang mendorong orang-orang melakukan aktivitas selama pandemi? Karena memberi kebutuhan, memberi nafkah keluarga, juga ekonomi keluarga. Sudah? Sherly sudah dipahami ya? Ya. Terima kasih. Ada lagi kelompok yang lain yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kelompok 3 bisa dimulai presentasinya. Saya dari Yang lainnya mau bentar ya. Yang lainnya diperhatikan ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami. 1. Jelas penjual di pasar melayani pembeli, memberi kembalian, mengambil barang. 2. Jasa tukang rumput adalah 3. Pertanian atau sebuah tempat tanaman bahan pokok termasuk padi, di mana padi besar akan dijaga dengan mengeluarkan pasar adalah tempat pembelian bahan. 5. Pasar adalah tempat pembelian bahan. Itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, Cynthia. Nomor absen berapa, Cynthia? 21. Nomor absen 21. Namanya Sinta. Apa tips sukses memenuhi kebutuhan? Apa saja tips sukses untuk memenuhi kebutuhan? Bisnis online, kebutuhan yang lagi viral. Ntar ulang-ulangnya apa? Tipsnya? Bisnis online. Bisnis online terus Kebutuhan yang lagi viral atau selalu update ya. selalu update informasi. Berarti jualan online menggunakan aplikasi. Keren. Lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil dari kelompok kami. Bersama tempat produksi bahan pokok diantaranya beras, mobilitas petani, membajak sawah, menggiling padi, menyuli sawah. Hasil panen akan dijual ke pasar untuk mengkapitalisasi sebagai pusat kegiatan memenuhi kebutuhan manusia. Sudah selesai? Silakan kelompok yang lain yang mau bertanya. Pak Roni kasih kesempatan. Yang bertanya saya kasih poin. Dari tadi yang bertanya saya kasih poin. Jadi ada poin penambahan nilai. Jadi yang aktif bertanya. Ya, silakan dari kelompok 3. Sebagai Rania. siswa bagaimana kakak sambil bisnis online? Apakah boleh? Gimana diulang? Apakah boleh kita bisnis online? Siswa, silakan. Apakah boleh siswa itu jualan online? Menurut saya boleh, asal tidak mengganggu pelajaran. Oh boleh ya. Jual online silakan. Mau tapi yang penting kalau waktunya belajar ya harus belajar. Ya, itu jawabannya dari kelompok 4 Rania. Gimana? Bisa diterima ya? Boleh jual online, boleh. Tapi kalau waktunya belajar ada ulangan ya tetap harus belajar. Kalau siapa yang tidak mau sama uangnya? Ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi kelompok yang lain? Gak ada ya? Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Dan kawan-kawan. Baik anak-anak. Itu hasil dari diskusi kalian. Pak Roni sangat apa istilahnya? Tadi pertanyaannya unik-unik ya. Ada yang boleh nggak Pak pelajari Facebook? Ya nggak apa-apa. Yang penting kalau waktunya belajar, waktunya ulangan, tiap hari kita belajar. Itu namanya pelajar. Baik anak-anak, Pak Roni tolong dibantu. Kalian simpulkan apa kira-kira secara menyeluruh materi yang kamu pelajari. Untuk menyimpulkan, silakan kelompok 4. Silakan, namanya siapa? Anissa. Nomor absennya berapa? 22. Silakan Anissa, kamu menyimpulkan apa kira-kira? Tolong yang lain disimak ya. Mobilitas masyarakat pedesaan bersifat terbuka karena memiliki mobilitas sosial. Betul. Ada tanggapan dari yang lain kesimpulannya? Ya, bagus sekali. Kelompok 1, Cynthia. Nomor absennya berapa tadi? Lupa Pak. 22, 21 ya. 21. Silakan Cynthia. Mobilitas masyarakat sosial desa Kalisa diantaranya melakukan gerak perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, itu namanya mobilitas sosial orang Kalisat. Tapi karena kita mengobservasi Kalisat, perpindahannya dari tempat satu ke tempat yang lain. Terima kasih kesimpulannya Cynthia. Terus kelompok 2, silakan. Bentuk mobilitas masyarakat Kalisa terbagi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial Horizontal. Siapa? Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Kelompok 3, namanya siapa ini? Delia. Nelia. Nomor absennya berapa? 4. Silakan.
regenerasi, yaitu perpindahan posisi sosial seseorang yang memiliki dampak lintas generasi. Baik, itu terima kasih kalian sudah menyimpulkan beberapa hal yang bisa menjadi pembelajaran kita saat ini. Ya, Pak Roni, kesimpulannya adalah ini mobilitas masyarakat Kalisat bersifat terbuka karena memiliki mobilitas sosial yang tinggi. Mobilitas sosial masyarakat Desa Kalisat diantaranya melakukan gerak perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Halo, diperhatikan ya. Nanti takutnya tidak paham, ujian malah susah. Posisi sosial seorang yang memiliki dampak lintas generasi. Yang kalian simpulkan barusan itu satu persatunya betul. Jadi tiga tergabungkan. Ya, seperti itu anak. Evaluasi sedikit, setelah melihat hasil kerja kelompok kalian. Ini ada yang aktif kayak Cynthia, Vela ya, karena kembali ya Vela ini ya. Terus ada Nabila, ada Rania, ada Dian, ada Cerita, ya. Ini semuanya sudah aktif, kawan-kawannya sudah aktif, ya. Itu sudah luar biasa. Ini perlu ditingkatkan, ya kan? Perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada PR nanti dilanjutkan di nanti ya. PR-nya adalah pertama, kalian mengamati lingkungan sekitar rumah kalian terkait dengan mobilitas sosial. Tolong ditulis satu ya. Amatilah di lingkungan sekitar kamu terkait dengan mobilitas sosial. Jadi kamu amati semua pergerakan yang ada di sekeliling kamu, di lingkungan kamu, pergerakannya seperti apa? Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada ya. Kalau tidak ada, silakan ditutup dengan doa. Wabarakatuh. Sampai jumpa kita di minggu depan. Jangan lupa